untuk dicek yang ada di gereja untuk disilentkan sementara atau dinonaktifkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibadah kita akan dimulai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah kita. Kita sembah Dia. Kita berdoa. Bapa yang baik bagi kita. Katakan Engkau Allah yang setia, Bapa yang setia. Sebab begitu setia Allah kita pada kita.
sudah hatiku. Padamu selamanya Tuhan. Itu tidak akan cukup untuk menyampaikan terima kasih kami ya Tuhan kepadamu, sebab kebaikan-Mu itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama. Kuduskanlah hati kami Tuhan. Kami tahu kami banyak salah Tuhan, namun pada hari ini kami mau menyenangkan Engkau. Nyalakanlah kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, ibadahnya akan diteruskan oleh hamba-Nya. Kita katakan hormat. dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau.
pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk waktu dan persilahan. Shalom. Berada di rumah, silakan mengikuti dalam gadget Android mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, pelayan pada pagi hari ini kita akan dilayani mengkhotbah Bapak Pendeta Herman Haji Basri MCH. Dan itu juga Saudara Yogi Penggabean. Dan untuk minggu depan mengkhotbah ada alat sedikit di sini. Tetapi diganti oleh Bapak Pendeta Robert Supo dan juga Bapak Dewi Mawatan. Baik, selanjutnya Bapak juga bersedia dalam waktu lima. Ada. Baik. Dalam protokol kesehatan, ya memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Ya, atas nama Gembala dan Majelis Jemaat Indonesia Makassar, mengucapkan bagi dia dari tanggal 18 Oktober sampai 24 Oktober yang ulang tahunnya. Yang pertama tanggal 18 Oktober Saudari Raini Basri, dan yang kedua pada tanggal 2 Ibu Daud Rantai. Lalu ada firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Itulah kata firman Tuhan bagi kedua saudara yang berbahagia atau berulang tahun. Selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca dalam terjemahan yang ada. Kita masuk dalam doa syafaat. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami kasihi dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat ada sampai saat ini. Kami dapat melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan
penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami, baik seluruh jemaat di GMI Hosana Makassar. Terima kasih, dan kami juga mengucap syukur atas segala pelayanan yang telah kami lewati dan kami lakukan selama seminggu sepekan yang telah kami lewati. Terima kasih atas campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, baik dalam keluarga GMI Hosana Makassar, baik dalam pekerjaan rumah tangga, baik dalam pendidikan anak-anak mereka, baik dalam kesehatan. Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur Tuhan, baik jemaat yang di tengah-tengah wabah COVID ini ya Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan juga melindungi jemaat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas cicilan pembangunan gedung gereja bulan Oktober yang telah Tuhan cukupkan. Terima kasih atas campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi jemaat ini, sehingga kami dapat membayarnya setiap bulan. Dan kami juga mengucap syukur selama 2 tahun 1 bulan Tuhan telah cukupkan, dan Engkau juga memberkati jemaat ini, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami tahu ya Tuhan, ini semua oleh kasih dan anugerah Tuhan, dan dengan iman kami berjalan ya Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1, ya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia manusia yang membangunnya. Itulah pegangan kami ya Tuhan. Serta Ayub, janjimu kepada Ayub di Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Itulah iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan tidak ada rencanamu di bumi ini yang gagal. Engkau sanggup melakukannya. Engkau ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk para misioneri yang melayani di dalam dan di luar negeri, baik keluarga di desa, juga untuk pendeta Sakir yang melayani di Pakistan. Kami juga doakan untuk keluarga Happy Maradia yang melayani di India Utara Tuhan. Terlebih di tengah-tengah wabah COVID ini, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Baik dalam kesehatan mereka, Tuhan juga pelihara, dan Tuhan juga lindungi dan Tuhan juga berkati, supaya hamba dapat melayani Tuhan di ketiga negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk dia yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan. Bahkan kesehatan Tuhan juga memberkati. Segala dia yang dibutuhkan kiranya Tuhan juga cukupkan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan berikan, supaya melalui pelayanan hamba-Mu kemuliaan Allah dapat dinyatakan dan nama Tuhan yang ditinggikan, supaya dapat menjangkau semua jiwa yang dapat mengenal dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia yang sudah terbentuk, juga dana yang dibutuhkan untuk tempat, untuk keamanan, bahkan kesehatan hamba-Mu yang melayani di sana. Juga untuk peserta yang mengambil bagian dalam sidang ini ya Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan juga sertai. Cukupkan dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami menyerahkan sidang sinode ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami untuk dana cicilan gedung gereja bulan Oktober
keterlibatan semua jemaat dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami berdoa dan menyerahkan kiranya Tuhan juga cukupkan selama 5 tahun lebih lagi dari Tuhan kami ini. Karena Engkau yang memulai, Engkau juga akan mencukupkan pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pembangunan gedung gereja di wilayah kota ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan jemaat usia lanjut yang sakit, khususnya untuk Oma Bunga, Oma Maya, juga Oma Pina, Oma Ayawela, Opa Kolute, Opa Samuel Sule, serta Oma Hadi dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan juga menyertai dan Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberkatinya. Segala dia yang dibutuhkan kiranya Tuhan sediakan dan Tuhan juga berikan. Terima kasih Bapak di dalam tangan Tuhan. Bapak dalam Tuhan, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk kesehatan semua jemaat di Mosana Makassar, baik dalam situasi COVID masa ini ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan supaya jemaat terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam rumah tangga mereka, kami menyerahkan dalam pekerjaan mereka, usaha, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat ini sangat dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk jemaat dan pekerjaan jemaat yang tengah pandemi COVID ini. Kami berdoa dan menyerahkannya dalam Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk bangsa negara, khususnya untuk pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Semua aparat yang terlibat dalam menangani COVID ini ya Tuhan, kami menyerahkan baik dari unsur pemerintah, baik dari unsur TNI, Polri, juga untuk gugus. Kami berdoa dan menyerahkannya. Berilah kesehatan yang baik bagi tenaga-tenaga ini, juga untuk tenaga dokter dan medis, dan serahkannya ke dalam Tuhan menolong dan Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk persiapan pilkada di setiap daerah bulan Desember 2020 yang akan datang. Kami berdoa dan menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang menjadi pemimpin atau memerintah daerah Makassar, juga untuk daerah-daerah lain, kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan juga campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi bangsa di tengah kontra undang-undang cipta kerja. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam Tuhan. Biarlah semua masyarakat dapat menerimanya seturut atas kehendak Tuhan. Kami serahkan pemerintah yang mengatur, bahkan DPR yang mengatur. Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberi hikmat kepercayaan bagi yang terlibat pemerintah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkannya undang-undang diperkerja ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari daya. Karena Engkau kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka mazmur kita, Mazmur 99. Mazmur 99. Ayatnya yang pertama, ayatnya yang terakhir, ayatnya ke-9. Mazmur pasal 99, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, silakan kita bangkit berdiri. Minta tolong Bapak Ibu membacakan ayatnya yang benar. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Dia. Raja yang kuat, yang mencintaimu, Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunanmu, Engkau yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Masih kita berdiri, amin. Masih semangat puji Tuhan, amin. Mari dengan sukacita kita mengangkat suara kita, karena kami yang telah ditebus oleh Tuhan.
perlindungan dari segala hal yang ada. Karena Tuhan kita luar biasa hebat. Ayo suara-suara berdoa lebih dari corona. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Sebab karena kesetiaan kami lebih dari Tuhan. Sebab Engkau kebenaran. Sebab Engkau menyelamatkan kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Mari kita katakan, Yesus kami. Kau beri
menganugerahkan hidup bagi kami, dan Engkau yang membayar hidup kami yang lunas adanya dari belenggu kelaliman karena dosa, dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan kami ada hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan belajar dari kebenaran firman. Mari Engkau berbicara bagi kami secara pribadi adanya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami membutuhkan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami membutuhkan pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, untuk melayani kami dan memperkenankan kami ada hari ini. Baik kami mendengarkan di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang di rumah menyaksikan. Tuhan mari Engkau lawat dengan kasih dan anugerah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, dan pada pagi hari ini mari bersama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama. Mari kita membuka dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita membaca 1 Tesalonika pasal yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya akan membacakannya bagian firman Tuhan ini. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kami. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman ini dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbuat bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh membaca firman Tuhan hari ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika setelah 6 bulan Paulus melayani, atau setelah 6 bulan perpisahan Paulus dengan jemaat Tesalonika. Dan surat ini ditulis oleh Paulus pada saat dia berada di kota Korintus, dan dia melihat bagaimana dan mendengar dan menyaksikan kembali bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Oleh karena itulah maka Paulus merasa sangat penting dan perlu lagi untuk mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dari ayat yang kedua, maka kita menemukan beberapa hal yang kita melihat di sana. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Paulus katakan kami selalu mengucap syukur. Karena apa? Oleh karena mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jemaat Tesalonika adalah satu jemaat yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena jemaat ini betul-betul hidup di dalam Tuhan. Meskipun mereka hanya dilayani oleh Paulus dalam pelayanan misi yang kedua, dan hanya beberapa saat saja Paulus bersama dengan mereka, tapi pertumbuhan dan kehidupan rohani jemaat ini menunjukkan satu kehidupan rohani yang progres sekali adanya, mengalami peningkatan yang begitu luar biasa adanya. Bagaimana mereka berbalik dari penyembahan berhala dan mengikuti Tuhan dan melayani Allah yang hidup di dalam diri mereka. Dan Paulus mengingat bahwa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang hidup oleh karena kehidupan rohani mereka begitu bertumbuh secara luar biasa adanya. Oleh karena itulah maka Paulus mengutus Timotius bersama dengan Silwanus dalam melanjutkan pelayanan yang ada di sana. Karena apa? Mengingat tantangan pelayanan di sana begitu luar biasa. Dari segi penyembahan berhala mereka dapat meninggalkan penyembahan berhala, tapi kehidupan moral yang ada di Tesalonika menjadi kehidupan yang menjadi tantangan bagi jemaat yang ada di sana. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 4, maka menggambarkan betapa rusaknya kehidupan moral di sana. Paulus mulai dengan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga di Tesalonika, kehidupan rumah tangga mereka hancur oleh karena kehidupan yang bebas adanya. Pesta yang begitu bebas adanya, sehingga mereka tidak lagi menghargai baik laki-laki maupun perempuan, tidak lagi menghargai. Mereka hidup dengan seolah-olah tidak ada hukum norma yang mengatur keberadaan mereka, dan mereka seolah-olah dianggap seperti orang yang liar adanya. Oleh karena itulah Paulus menyedihkan sekali, iman mereka tersiar kemana-mana, kehidupan rohani mereka tersiar kemana-mana, tapi kehidupan moral terjadi di dalamnya kehidupan yang buruk. Mungkin orang yang jauh sulit untuk melihat adanya itu, tetapi dengan adanya Timotius dan Silwanus mengungkapkan bahwa inilah pergumulan yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Memang secara mereka memberi dalam pelayanan, dalam pergerakan misi begitu luar biasa. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan, kasih mereka kasih yang luar biasa. Tetapi dalam praktek hidup di dalamnya menunjukkan kerusakan moral yang begitu dalam. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat yang ada di sana. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi penurut Allah. Kita mau melihat dalam kaitan dengan kondisi yang jemaat yang ada di Tesalonika, dan nanti kita coba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang. Apa yang harus kita kerjakan sekarang dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat pertama Paulus mengungkapkan bahwa betapa jemaat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa adanya di dalam Tuhan. Mereka hidup menurut kehendak Allah. Mereka hidup dalam persekutuan yang begitu hidup adanya. Tapi ada bahaya yang mengancam keberadaan jemaat ini. Nanti kita akan melihat apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang menyatakan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan penuh sukacita yang dikerjakan oleh Roh. Dan ayat yang ke-9 dikatakan bagaimana kamu sambut dan bagaimana kami berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-6 kita mau melihat bersama bahwa jemaat ini Paulus menilai mereka adalah jemaat ini setelah mereka menerima Injil Yesus Kristus yang disampaikan mereka dalam pelayanan misi, betul-betul jemaat itu hidup memuliakan Tuhan. Di saat pertama kali mereka mendengarkan tentang Injil yang disampaikan oleh Paulus dalam pelayanan misi, mereka langsung meresponi Injil itu dan mereka hidup menurut kehendak Allah. Bukti yang kita mau lihat adalah ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ucapan Paulus ini ucapan bukan karena dibuat-buat, tidak, tetapi ucapan Paulus ini didasarkan pada ayat yang ketiga. Karena di ayat yang ketiga Paulus
Kalau di dalam bahasa asli dia mengatakan di sana adalah lebih menyangkut masalah keteladanan. Engkau telah hidup menuruti teladan kami sebagai rasul, dan engkau lebih lagi menuruti teladan Kristus yang adalah engkau imani dan percaya itu. Jemaat Tesalonika telah hidup dalam menurut teladan Kristus. Teladan Kristus mereka dapatkan dari mana? Keteladanan Kristus mereka dapatkan dari berita Injil. Dari Injil yang disampaikan Paulus, mereka belajar tentang Kristus adanya. Oleh karena itulah mereka memberi diri mereka dan mereka hidup sebagaimana para rasul hidup, dan mereka juga hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh firman itu sendiri. Sehingga Paulus tidak segan-segan mengatakan engkau telah hidup menurut firman Allah, menurut para rasul, dan hidup menurut teladan Kristus yang engkau percaya itu. Kalau di dalam NIM, dia lebih menerjemahkannya dengan kata meniru. Jadi seolah imitasi. Para murid telah menunjukkan keteladanan Kristus. Dari keteladanan Kristus yang ada di dalam para rasul ini, orang-orang yang ada di Tesalonika juga tertarik di dalamnya, masuk di dalamnya, dan mereka juga hidup seperti para rasul dan hidup seperti Kristus hidup adanya. Sehingga dikatakan bahwa mereka menjadi peniru, mereka mengikuti keteladanan mereka meniru gaya hidupnya, mereka meniru seluruh keberadaan. Kenapa mereka meniru? Oleh karena kita mau melihat jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menyembah berhala. Maka pola pertama mereka adalah pola penyembahan kepada berhala. Tetapi setelah mereka mendengar Injil Yesus Kristus, maka mereka berubah. Yang tadinya mereka adalah mengikuti pola penyembahan berhala, sekarang mereka telah mengikuti pola hidup di dalam Kristus. Maka pola hidup di dalam Kristus yang nampak mereka lihat adalah kehidupan para rasul. Bagaimana para rasul melayani Tuhan, dan bagaimana para rasul memberi diri mereka, dan orang-orang yang ada di Tesalonika meresponi itu dan menjalankan itu dan hidup seperti para rasul itu sendiri. Dalam konteks Yunani dikatakan adalah istilah penurut ini selalu atau cenderung digambarkan tentang kedudukan seorang guru. Jadi dalam istilah Yunani itu digambarkan bahwa orang yang menjadi penurut adalah para murid. Murid-murid akan menuruti teladan para guru. Karena dalam konteks yang Yunani dikatakan adalah guru cenderung menjadi teladan yang baik adanya. Karena itu orang yang menduduki jabatan guru, menduduki jabatan pengajar, mereka tidak hanya fasih dalam hal mengajar, tapi mereka juga berjuang untuk hidup mereka dapat diteladani, hidup mereka dapat dicontohi, hidup mereka dapat ditiru adanya. Dan inilah yang membedakan Paulus bersama dengan Timotius dan Silwanus pada saat mereka melayani di Tesalonika. Mereka menunjukkan satu keteladanan yang berbeda dari guru-guru yang menyembah berhala. Karena ada perbedaan teladan inilah yang membuat jemaat yang ada di Tesalonika mau mengikuti mereka dan meneladani cara dan hidup mereka ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali bahwa keberadaan atau kehadiran para rasul telah menjadi pengaruh yang besar di kalangan jemaat Tesalonika. Tidak hanya pengaruh terhadap pengajaran, tapi juga mempengaruhi keteladanan di dalam hidup itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat dari bagian firman Tuhan ini adalah menjadi peniru, menjadi teladan, kita mencoba untuk menarik di dalam diri kita dan mengevaluasi di dalam diri kita sekarang. Sekian tahunnya Bapak Ibu Saudara dan saya telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kira-kira adakah teladan kita yang dapat dicontohi, yang dapat ditiru, atau yang dapat diikuti oleh anak-anak muda atau orang-orang yang mungkin usianya di bawah kita? Mungkin kita yang usia 60 dapat menjadi teladan bagi mereka yang usia 30. Kita yang usia 30 dapat menjadi teladan bagi mereka yang usia 15. Mereka yang usia 15 dapat menjadi teladan bagi anak-anak yang masih kecil, anak-anak balita dan balita. Dan itu harus ada, dan saat itu harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya di dalamnya. Karena apa? Di saat kita percaya kepada Yesus,
ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang sangat menyedihkan. Ada banyak kita di dalam gereja, ada banyak kita para pelayan, ada banyak bagi kita yang adalah pemberita-pemberita Injil, tapi teladani adanya. Kita mau melihat apa yang menjadi masalahnya di dalamnya, apa yang terjadi. Tetapi seringkali kita katakan dengan diri kita sendiri, ya jadilah seperti dirimu sendiri. Betul, kita akan jadi seperti diri kita sendiri. Tapi Kristus harus mempengaruhi keberadaan diri kita. Hendaknya iman kita kepada Yesus harus mengubah hidup kita adanya. Cara berpikir kita harus berubah, perilaku kita harus berubah, karakter kita harus berubah, temperamen kita harus berubah. Itulah yang harus terjadi adanya di dalam hidup ini. Maka itulah dapat menjadi teladan adanya. Selama itu kita tidak alami, maka orang hanya katakan dengan kita, asal bunyi saja. Kita hanya asal berbicara, tapi nilainya tidak ada. Kita hanya bisa berbicara, tapi perilaku kita tidak ada. Kita hanya bisa ngomong, tapi hidup kita tidak memberikan contoh yang baik adanya di dalam. Karena apa? Ada banyak sekarang terjadi di dalam gereja, dan banyak anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang tidak lagi tertarik di dalam gereja. Kemarin saya kaget dengan saya lagi ngobrol dengan anak saya karena baru masuk usia remaja, ya teman-teman. Pergumulan memang saya sangat berat. Saya kaget dia bilang, tapi makin tahu tidak, sekarang ada agama baru ya. Agama apa agama baru? Ada agama BTS. Agama BTS dia, para pengikut BTS itu membentuk timnya dan mereka membentuk agama. Ini baru sekali saya dengar. Kalau dulu orang bilang sepak bola menjadi agama, sekarang bukan hanya sepak bola sekarang, BTS pun bisa menjadi agama sekarang. Betapa gampang. Nah, kenapa itu terjadi? Wah, anak-anak sekarang yang masih anak-anak baru usia remaja kagum dengan gaya mereka, penampilan mereka, fashion mereka, gaya rambut mereka, cara berbicara mereka. Wah, itu luar biasa. Sehingga kita pun tanpa kita sadar, kita pun berbicara seperti cinta Laura. Mempengaruhi sekali. Kenapa gaya kekristenan tidak mempengaruhi kita? Apa yang salah di dalamnya? Berarti mari kita koreksi dulu di dalam diri kita. Saya menerima Injil, siapa yang mengajar saya tentang Injil Yesus Kristus? Itu penting bagi kita. Kita menerima Injil, tapi penting bagi kita untuk mengalami hal itu di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar itu. Karena orang yang pertama menceritakan tentang Injil kepada kita akan banyak mempengaruhi cara dan hidup kita itu sendiri. Tetapi bukan berarti kita katakan saya mengikuti teladan, mengikuti gaya teladan dia yang buruk. Gaya yang baiknya silakan kita ikuti. Karakter yang baiknya itu kita ambil padanya. Karena apa? Saya yakin dan percaya Injil Yesus Kristus itu mengubah kita. Maka dikatakan di sana adalah jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kita jadi teladan. Berarti Injil telah membawa keberadaan diri kita untuk mengalami keteladanan itu di dalamnya. Oleh karena itu maka Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang meniru teladan mereka, meniru teladan Paulus, meniru teladan Kristus yang mereka imani, yang mereka percaya. Itu penting adanya di dalam hidup kita. Berarti menandakan adalah para pengajar pada saat itu mempengaruhi gaya berpikir, gaya berbicara, gaya karakter hidup mereka telah mereka berikan seluruhnya dalam pemberitaan itu sendiri, dalam pelayanan. Oleh karena itu memang tiap hari sekarang ini kita bergumul dengan karakter, dengan temperamen kita, dengan gaya kita, dengan bawaan kita. Karena apa? Sungguh kita menyadari kita dilahirkan di tengah keluarga dengan gaya karakter yang sangat luar biasa. Tetapi jangan akhirnya membawa kita menyalahkan keluarga yang membawa kita untuk mengalami karakter itu, tidak. Tetapi justru di tengah keluarga yang membawa kita mengalami karakter seperti yang keras dan semuanya. Tapi setelah kita mengalami Injil Yesus Kristus,
karakter kita dipoles dan berubah adanya. Dan itulah yang akan menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Kita dididik di tengah keluarga yang begitu luar biasa karena memang pendidikan kita berbeda. Cara orang tua, cara keluarga kita mendidik kita berbeda-beda. Tetapi jangan akhirnya kita menyalahkan, oh karena orang tua saya salah mendidik saya dengan jangan. Tapi justru dari apa yang mereka didik dengan kita, setelah Injil kita alami di dalam hidup kita mengalami perubahan di dalamnya. Mengalami perubahan, kita katakan berhentilah dalam posisi saya untuk melanjutkan estafet orang tua saya dan saya membangun pola yang baru untuk mendidik generasi saya. Jangan akhirnya kita juga lakukan hal yang sama. Kalau dulu orang tua saya hanya memberikan kami makan 1 hari 1 kali, sekarang anak kami juga kami kasih makan 1 hari 1 kali. Kamu tahu dulu, bapak dulu 1 hari aja 1 kali makan. Sekarang coba kamu juga berjalan. Kita sudah menanamkan akar pahit kepada orang tua kita dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan mengalami karakter yang pahit adanya. Ketika mereka akan menjadi karakter yang pahit, itu berbahaya adanya. Oleh karena itu, maka di dalam hidup kita, keteladanan itu penting, karakter kita itu penting, hidup kita itu penting. Mari kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi anggota-anggota gereja kita. Satu dengan yang lainnya kita saling mengingatkan untuk kita bisa menjadi teladan. Mungkin ada kelemahan-kelemahan kita, tapi jangan kelemahan kita itu menjadi satu upaya untuk kita menghancurkan karakter orang itu, tidak. Tapi justru dari kelemahan yang ada di dalam diri kita menolong dan membackup dari kelemahannya supaya dia juga tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan dan tetap menyatakan akan kasih dan kemurahan Tuhan adanya di dalamnya. Dan ini gak gampang adanya, karena ini kita gereja akan membangun budaya yang baru, akan membangun gambaran yang baru, sehingga ketika orang melihat, oh jemaat Hosana dimulai dengan do, berarti semuanya do. 30 orang semuanya do. Kalau seandainya 50 orang berarti semuanya harus do gitu. Karena di mana tidak ada donya terjadi kesumbangan, orang bilang dari mana ya jemaat Hosana. Begini kan jemaat Hosana. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan tentang keteladanan ini, yang digambarkan di sana adalah tentang bagaimana kita menjadi peniru dalam pengertian kita menjadi peniru Kristus yang hidup di dalam, menunjukkan kehidupan Kristus dalam hidup kita ini. Itu yang harus ada di dalam diri kita, sehingga orang melihat kita, orang melihat Kristus ada. Paulus dalam pernyataannya luar biasa. Aku hidup bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam. Kalau berbicara tentang orang yang paling anarkis, Paulus orang yang paling anarkis, menangkap dan membunuh banyak orang. Tetapi ketika dia menyadari akan hidupnya, apa yang Paulus katakan? Dahulu ku anggap sampah karena mengenal dengan Kristus. Dan itu juga harus berlaku di dalam hidup kita. Dulu memang saya mengalami itu, tapi setelah saya mengalami Kristus, saya telah mengalami perubahan hidup di dalam hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar di dalamnya. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua dikatakan ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8, setelah mereka menjadi peniru Kristus, menjadi peniru para rasul, sehingga kehadiran jemaat di Tesalonika adalah menunjukkan atau menjadi wujud representatif dari kehadiran, menyatakan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka ayat yang ke-8 kita mau melihat. Di ayat yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Tersiar kabar tentang imanmu. Kita mau melihat setelah mereka menunjukkan keteladanan Kristus di dalam hidup mereka, mereka meniru gaya hidup para rasul. Mereka tidak hanya asal bunyi, tetapi mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-8 menyatakan bahwa iman mereka telah tersebar di Makedonia dan Akaya. Kalau kita melihat di peta, itu Tesalonika itu di atas. Di atas Tesalonika, baru di bawah itu adalah kota Makedonia dan kota Akaya. Jaraknya agak sedikit jauh sekali, tetapi jarak yang jauh itu justru orang-orang yang ada di Makedonia dan orang-orang yang ada di Akaya mendengar
mereka itu sendiri. Oleh karena iman orang-orang Tesalonika mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di Makedonia adanya. Maka di sana dikatakan apa yang Paulus sampaikan tentang ayatnya ke-8 ini, tentang imannya tersiar kemana-mana, menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan menjadi kosong. Iman tanpa perbuatan menjadi hampa. Iman tanpa perbuatan menjadi tidak ada iman di dalamnya. Maka Paulus sangat setuju sekali dan sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dan 26. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Sekalipun di dalam kitab Roma Paulus katakan iman itu adalah anugerah dari Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan, tanpa ada andil manusia, tanpa ada campur tangan manusia. Tetapi Paulus katakan iman yang telah didapatkan dari Tuhan harus dihidupkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita harus kita hidupkan di dalam diri kita, sebagaimana orang yang beriman kepada Tuhan hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Maka kita mau melihat bahwa kehidupan orang-orang Tesalonika oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus, maka mereka tidak gentar dengan tantangan yang ada. Ada persoalan yang terjadi di jemaat Tesalonika. Di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bahaya maut, jemaat Tesalonika dengan penuh sukacita Yesus Kristus itu sendiri. Kita tahu bahwa Injil, dari Injil maka lahirlah iman. Iman kita lahir oleh karena kita mendengar dari firman Tuhan itu sendiri. Kehidupan iman orang Tesalonika oleh karena mereka menerima Injil Yesus Kristus itu sendiri di dalamnya. Karena itulah Injil yang mereka terima telah membangun fondasi iman di dalam mereka, telah menjadi satu landasan dasar untuk mereka mewujudkan cinta kasih Allah yang besar ada. Oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus, maka mereka dengan penuh selera hati meninggalkan penyembahan berhala mereka dan mengikuti Yesus dalam panggilannya. Oleh karena iman mereka kepada Allah, mereka menunjukkan cinta kasih mereka dengan kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lain dan menunjukkan buah kasih kepada orang lain. Itulah yang diwujud nyatakan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Oleh karena itu, maka iman kita kepada Tuhan harus iman yang nampak, iman yang dilihat oleh orang, iman yang dapat diwujud nyatakan ada. Berarti iman itu bukan iman yang benar. Iman itu iman yang dilihat oleh karena apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus harus terlihat dari cara bicara, dari cara perilaku kita, dari cara kehidupan kita. Dan ini menjadi tantangan bersama bagi kita. Di tengah-tengah kita hidup di tengah masyarakat yang plural, berbeda dengan kepercayaan kita, berbeda dengan segalanya. Dari segi latar belakang, dari segi iman kita berbeda. Tapi kehadiran kita di tengah-tengah mereka harus dapat menunjukkan, menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus. Harus dapat memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman dimulai dari keteladanan hidupnya harus mempengaruhi yang lain ada di dalam. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus, tapi orang tidak melihat kita sebagai orang yang beriman. Seolah-olah kita orang yang tidak memiliki pengharapan apa-apa. Dan ini penting bagi kita untuk bagaimana hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang nyata dan real. Bagaimana kita tetap beriman dan berserah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, memang dalam hidup dalam iman itu butuh perjuangan dalam hidup kita. Kesaksian John Moore menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Setelah saya membaca satu perjalanan hidup John Moore dan kesaksian hidupnya, sungguh luar biasa bagi saya. Pada awalnya dia tidak tertarik untuk menjadi hamba Tuhan. Dia ingin menjadi insinyur yang menjadi perancang
Dia ingin merancang membuat jembatan, dia ingin merancang untuk membuat gedung-gedung yang tinggi. Tetapi harapan dia menjadi harapan yang akhirnya putus oleh karena dia mengalami satu penyakit yang ada di dalam dirinya. Penyakit yang ada di dalam dirinya dengan kondisi yang sakit-sakit membuat dia tidak bisa untuk menjadi seorang insinyur. Karena seorang insinyur, dia harus betul-betul waktunya harus panjang, waktunya harus banyak untuk dia merancang, memikirkan semuanya harus banyak. Sehingga dengan dia tidak menjadi seorang insinyur, dia berpikir bahwa saya seorang yang sakit-sakit. Nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi ide, tidak ada lagi karya yang akan dapat saya buat. Saya tidak bisa menjadi orang yang berdampak untuk banyak orang dan segalanya. Di dalam pergumulan dia yang begitu berat, akhirnya muncul di dalam pikiran dia. Kalaupun saya tidak bisa menjadi insinyur, nggak bisa membuat jembatan dan nggak bisa bangun rumah yang besar, tetapi mungkin saya akan bisa mempersiapkan orang-orang lain yang akan mengerjakan itu semua. Konsep itu yang muncul di dalam diri John Muller, sehingga akhirnya membawa dia untuk mengambil keputusan untuk sekolah teologi. Karena dia berpikir dengan dia sekolah teologi, disitulah dia nanti akan mendidik orang dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjalankan semuanya ini. Bagaimana membangun jembatan yang kokoh, bagaimana membangun rumah yang kokoh. Itu harapannya. Dan setelah itu dia berpikir bahwa kalau begitu setelah saya sukses ini, selesai dia sekolah seminari, dia mengambil keputusan untuk menjadi misionaris ke Cina. Karena dia pikir Cina menjadi ladang yang besar. Karena penduduk Cina adalah penduduk yang sangat banyak. Kalau dia masuk ke Cina, maka dia mempengaruhi satu orang Cina, maka orang Cina akan mempengaruhi banyak orang. Tetapi harapan itu juga hilang pada saat dia melamar di salah satu badan misi. Dan badan misi tidak bisa menerima dia oleh karena John Muller itu sakit-sakit. Dalam kondisi dia seperti itu, dia drop. Di dalam kondisi dia drop, hatinya berbicara dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, masih ada kesempatan untuk saya bisa berbuat untuk sesuatu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mendirikan satu panti asuhan. Dia keluar dari tengah-tengah kota besar Jerman, dia minggir ke pedesaan yang agak sedikit jauh dari kota Jerman. Dan dia tinggal di sana, dan di satu rumah yang kecil, dia mulai menampung anak-anak jalanan. Ada beberapa anak-anak jalanan dia tampung, dia layani mereka, dia bina mereka, dia didik mereka, dan John Muller mendidik mereka untuk berdoa. Berdoa dengan Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan, katakanlah dengan Tuhan dan mintalah itu kepada Tuhan. Dan singkat cerita, anak-anak panti itu semakin bertambah. Rumah John Muller tidak muat lagi untuk anak-anak panti. Tempat tidur tidak ada lagi, kamar-kamar tidak ada lagi, sudah full semua rumahnya. Karena rumahnya sangat kecil sekali. Sangat-sangat sederhana. Dan dia berdoa dengan Tuhan. Dikatakan, Tuhan, saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya tidak pergi ke Cina. Dan saya mengambil keputusan untuk membangun panti. Saat ini rumah kami tidak muat lagi untuk menampung anak-anak. Tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan rumah yang besar. Dari peristiwa itu 1 minggu kemudian, seorang teman kuliah menelpon dia waktu dia mau mendaftar menjadi insinyur itu. Temannya telepon ke John Muller. Dikatakan, John, saya tahu kamu ada dalam pergumulan, tetapi maukah engkau berbagi pergumulanmu dengan aku? John Muller katakan bahwa orang itu orang sederhana sekali dulu. John Muller katakan, ya oke lah, dia minta saya berbagi, saya berbagi. John Muller langsung katakan, saya ini sedang bangun panti dan rumah kami kecil, kami membutuhkan rumah. Temannya langsung tanya, berapa rumah yang kamu butuhkan? Ketika temannya tanya berapa rumah yang kamu butuhkan, John Muller langsung katakan, saya butuhkan 4 rumah, tapi 4 rumah itu dengan 2 lantai. Temannya katakan, siap. Yang penting ada lahannya, kami akan datang. Singkat ceritanya, temannya datang dengan kerangka rumah yang sudah jadi dengan semuanya. Dan dibangunlah rumah itu, dan dibangun dengan 4 rumah dengan sistem lantai 2 tingkat. Jadi John Muller mendapatkan 8 rumah gratis dari temannya. Dan ketika rumah itu jadi, anak-anak datang banyak-banyak ke rumah John Muller. Dikatakan, Pak, kami mau tinggal di sini, kami mau dididik oleh Bapak seperti teman-teman kami. Kami mau seperti mereka. John Muller juga tidak bisa menolak mereka, dan John Muller terima mereka, tampung semua mereka.
Dan singkat ceritanya suatu pagi, dan John Muller malam itu dia sudah berkumpul sekali karena tidak ada lagi makanan. Roti sudah habis. Untuk memberi makan untuk anak-anak dalam jumlah ratusan ini, tidak ada roti lagi. Dan John Muller katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan melihat kami. Kami tidak punya roti lagi, dan besok pagi anak-anak itu akan makan. Kami tidak punya roti dan kami tidak punya susu. Dan waktu berputar John Muller lihat jam, sudah jam 3 subuh. Tidak ada tanda-tanda. John Muller berdoa lagi jam 3 subuh itu. Waktu menunjuk jam 5, tidak ada tanda-tanda, telepon tidak ada berbunyi, orang tidak ada mengetok pintu dan segalanya. John Muller katakan, Tuhan, jam 7 pagi mereka akan makan, roti tidak ada. Dan jam 6.30 John Muller mendapatkan satu panggilan. Ada satu mobil masuk di tengah-tengah asrama mereka. Dan mobil itu berhenti pas di depan rumah makan mereka. Dan seorang sopirnya menanya, siapa pemilik rumah ini? Dan anak-anak itu berlari untuk datang ke rumah John Muller. Dan mereka katakan, Pak, ada orang datang. Dan John Muller keluar, langsung orang itu katakan, saya disuruh oleh bos saya untuk datang ke rumah ini. Dan orang itu hanya mengasih untuk kartu nama. Dan John Muller itu ingin teman waktu dia kuliah di seminari, sedang melayani di Cina, tetapi dia ingat kami yang di sini. Terus John Muller hanya pikir paling Pak kaya, karena ini orang dari Cina kiriman Pak kaya. Dan singkat ceritanya adalah ketika dibuka, mereka katakan keluar semua barang-barang yang ada, harus semuanya dikeluarkan semua. Dan waktu dibuka, semuanya adalah makanan. John Muller katakan, Tuhan terima kasih, makanan sudah Tuhan kasih. Jam 6.30, tapi jam 7 ini mereka makan. Tidak ada susu lagi. Dan singkat ceritanya pada jam yang berdekatan itu, satu gerobak besar banyak terkandas dalam saluran jalan menuju ke kota, dan mereka tidak bisa untuk mengangkat ban gerobak ini. Dan orang itu minta tolong, teriak-teriak minta tolong, tidak ada orang yang menolong dia. Dan salah satu anak John Muller yang lagi sedang membersihkan halaman, dia melihat satu bapak yang kesulitan di bawah, dan dia katakan dengan teman-teman yang lain, ada orang di bawah lagi dalam kesulitan, kita turun ke sana. Mereka ajak John Muller turun ke sana. Mereka turun rame-rame di sana dengan tujuan hanya untuk mengangkat ban gerobak yang sedang terkandas. Tetapi apa yang orang itu katakan? Saya bawa susu banyak ini, tetapi saya tidak bisa menembus ke kota. Karena kalaupun saya menembus perjalanan 2 jam lagi, maka susu ini akan basi. Oleh karena itu, kalau boleh, kalian ambil semua susu itu, baru nanti kita angkat sama-sama ban gerobak itu. Wah, John Muller katakan terima kasih Tuhan. Ini Tuhan buat untuk mereka. Dan mereka ambil semua susu itu dan semuanya, dan John Muller minta kasih kami makan dulu, supaya anak-anak ini selesai makan baru angkat ban gerobak. Dan mereka makan selesai makan baru angkat ban gerobak. Di situ John Muller melihat bahwa pernyataan Tuhan luar biasa. Iman yang harus ada di dalam diri kita dibangun adanya dengan keyakinan bahwa Tuhan membela. Yang ketiga, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bagian yang terakhir dikatakan, tapi saya baca ayat semua. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Melayani Allah yang hidup dan benar. Di sana ada kata melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah saya melihat kata ini, kata
gambaran budak di dalam perjanjian lama selalu digambarkan adalah selalu berikat pinggang yang kencang, supaya setiap tuannya membutuhkan apapun, dia langsung mengambil barang itu dan menyerahkannya kepada tuannya. Dan sebelum tuannya naik kereta, maka budak itu memberikan punggungnya untuk tuannya itu injak, supaya tuannya itu bisa naik ke atas kereta itu. Itu yang dilakukan budak dalam perjanjian lama. Gambaran ini adalah menjadi gambaran seorang hamba. Maka seorang hamba adalah seorang yang menyenangkan hati tuannya di dalam hidupnya. Itu yang harus terjadi di dalamnya. Karena kalimat digunakan ini adalah kalimat seorang abdi. Bagaimana kita mengabdikan diri, memberikan hidup kita dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang adalah membayar hidup kita. Saya mencoba untuk merenungkan dan mengkaji apa kaitannya dengan kita sekarang. Perlu ada kesadaran di dalam diri kita. Kita seorang pelayan, kita adalah seorang budak, kita seorang hamba, kita orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan telah membayar hidup kita dengan lunas dari kuasa dosa dan maut. Karena Tuhan telah membayar hidup kita dengan sudah lunas, maka hidup kita adalah hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Maka hidup yang mengabdi adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan apa yang menyenangkan dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga kehadiran kita sekarang di tengah dunia adalah kehadiran bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga di dalam hidup kita. Kalau kita menyenangkan Bapa di surga, maka kita tidak lagi memusingkan dengan keberadaan diri kita sekarang ini di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi kalau kita coba untuk cross check dan mencoba mengevaluasi yang ada, seringkali yang terjadi adalah kita lebih berdiri sebagai tuan dibanding dengan sebagai hamba. Dan Tuhan kita balikkan dia menjadi hamba kita. Maka kecenderungan yang terjadi di dalam diri kita, selalu doa kita harus didengar dan dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak tolong saya dalam kesulitan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak membela saya dalam perkara saya, berarti dia bukan Tuhan. Berarti kita mendempatkan dan menjadikan dia harus melakukan apa yang menjadi keinginan di dalam diri. Padahal konsep di sini adalah orang-orang Tesalonika melayani Allah yang hidup. Mereka mengabdikan diri mereka, mereka memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan yang hidup. Harusnya itu juga terjadi di dalam diri kita. Ingat bahwa ketika Tuhan membayar kita dengan lunas, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Saya melihat gambaran tentang seorang budak ini luar biasa. Tuannya, kalau Tuhan sudah membayar budak itu dan dibayar dengan lunas, maka tuannya juga tahu apa yang menjadi kebutuhan budaknya. Pasti budaknya itu dirawatnya, dikasih dia makanan yang baik, dikasih dia obat yang baik, dikasih dia tempat tinggal yang baik. Supaya dengan tempat tinggal yang baik, dengan makanan yang baik, dengan makan semua yang baik, dia dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dia dapat melayani tuannya juga dengan baik. Tapi yang memikirkan itu adalah tuannya. Dia nggak memikirkan itu. Dia nanti mau tinggal di mana, mau seperti apa, dia nggak memikirkan itu. Yang memikirkan itu adalah Tuhan. Tugas dia adalah melayani Tuhannya. Dan itu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Maka konsep pelayanan kita pun harusnya seperti itu. Bagaimana kita selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kalau hari ini doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan mau supaya kita berubah dulu sebelum kita mendapatkan jawaban doa kita. Kita diubah oleh Tuhan dulu, kita diperbaiki oleh Tuhan dulu, kita dibangun oleh Tuhan dulu, baru kita mengalami semua. Bapak Ibu Saudara yang kita suka, mari kita belajar bagaimana kita mau mengabdikan diri kita, hidup kita sepenuhnya. Untuk menutup dari renungan bagian firman Tuhan ini, saya memberikan satu kesaksian dalam pengalaman kami. Bukan berarti saya katakan bahwa kami sudah hebat, tidak. Tetapi pengalaman ini menjadi satu pelajaran yang begitu menarik bagi kami. Ketika kami memberi diri kami sepenuhnya dalam melayani Tuhan, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan dan kami buat apa yang dapat kami. Singkat ceritanya adalah ketika anak kami relate di usia 6 bulan dan tiba-tiba orang ada minta pelayanan dari kami, dan saya dengan ibu akhirnya pergi untuk melayani orang itu. Jam 9 kami menuju rumah dan kami melayani sampai dengan jam 11 malam. Ketika jam-jam seperti itu, hujan turun begitu lebat sekali. Kami menunggu hujan begitu rendah karena relate berusia 6 bulan.
Ketika hujan sudah mulai reda, kami pun bergegas pulang dari tempat itu dengan motor yang sederhana sekali. Dan ketika kami pulang, motor itu pun motor diberikan jemaat, itu motor sangat sederhana sekali. Ketika kami pulang, dalam perjalanan karena saya bawa railing dengan ibu bawa makanan, bawa pakaian semuanya, tenteng semuanya di atas motor, kami pulang. Di depan itu kami sudah memang lihat itu air itu begitu tinggi sekali karena hujan baru selesai berhenti. Karena air got itu numpuk semua di jalan dan kami pelan-pelan dari jam 9:12. Ketika kami berjalan pelan-pelan, mobil dari belakang itu dengan kencangnya lewat dari kami dan air itu menghangus semua keturunan. Sampai railing yang di dalam bendungan pun kena air juga air itu. Dan saya juga udah kena semua air itu juga sudah kena. Bahkan kami sudah bau semua, itu bau semua. Itu kami sudah basah semua. Kami hanya pikir bahwa jangan sampai anak kami kena ini. Dan berusaha untuk sampai di rumah dan nyampe di rumah jam 12. Setelah nyampe di rumah kami buka, railing sudah bau. Dia sudah bau sekali dan ibu berusaha untuk membersihkannya. Sambil ibu membersihkannya, kami pun membersihkan diri kami. Pakaian kami bau semua. Dan yang pokoknya kami lakukan semua. Ketika railing usia 1 tahun lebih, dia bilang, tapi bisa kita naik motor. Coba beli mobil. Saya bilang, dari mana kita dapat mobil? Kita nggak punya uang. Kita nggak ada uang untuk beli mobil. Mamanya bilang, kalau kakak mau seperti itu, kakak berdoa supaya kita mau. Waktu kami lewat showroom Suzuki, dia bilang, nanti itu mobil bagus, itu mobil kita. Nah, kita nggak punya uang untuk beli mobil. Kita nggak ada uang untuk beli mobil. Dan ketika dia usia 2 tahun lebih, dia terus berdoa begitu. Dan singkat ceritanya memang waktu kami pulang pelayanan, ada satu mobil AVV parkir depan gereja. Dan railing langsung bilang, tapi itu mobil kita. Kamu sembarangan saja. Ini punya orang ini. Dan sorenya ada orang datang, Pak, ini ada orang bawa mobil tadi. Bapak tidak ada, kami titip mobilnya, kami titip kuncinya dengan tetangga. Dan Bapak, ini mobilnya. Railing bilang, kami bilang, Pak, ini mobil kita kasih. Tapi ingat, mobil ini bukan punya kita. Mobil ini punya Tuhan. Dipakai untuk pekerjaan, bukan punya kita. Satu hal yang luar biasa yang kami belajar bahwa bagaimana mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dengan tidak mencari kepentingan diri. Mari kita juga mau. Setelah saya membaca ini tentang mengabdi dalam konteks Tesalonika ini, Paulus ingin mendidik jemaat Tesalonika bagaimana mereka betul-betul mengabdikan diri kita. Kalau kita mengabdikan diri kita, saya yakin Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tanpa kita bicara pun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia Tuhan kita. Kita nggak suruh Dia bayar kita lunas, Dia bayar kita lunas dari dosa kita. Kita tidak suruh Dia untuk menebus kita, Dia tebus kita dalam hidup kita tanpa pengetahuan kita, tanpa pengetahuan kita. Kalau Allah saja sudah memperhitungkan dan sudah melakukan itu semua dalam segala keberadaan kita. Dan kalau hari ini Tuhan memberikan engkau lebih baik lagi adanya, supaya engkau lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan membuat engkau lebih baik lagi kehidupan dan ekonomimu, supaya engkau lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau engkau melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi, Allah tahu apa yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan dalam seluruh keberadaan kami dan mampukan kami untuk mengerti dan belajar ajaran Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami, sulit bagi kami memahami rahasia Allah. Tetapi Allah yang besar akan terus menuntun kami kepada pengertian yang baik. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya dengan pikiran yang terbatas dan singkat ini, Tuhan terus menuntun kami dan membawa kami mengerti kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau lebih dahulu baik kepada kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi pekerjaan kami, bagi keseharian kami, dalam kegiatan kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan pekerjaan dan seluruh kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian. Ucaplah dan lihatlah. Saya persilakan yang sudah pilih, kemudian langsung kemudian bisa belakang. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Apa yang kasih itu, apa yang dia puji. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Apa yang kasih itu, ibadah kita akan diakhiri ulama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Percayalah di setiap langkah kita dan dalam setiap kegiatan kita, Tuhan yang telah mengatur dan memimpin kita. Katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dunia
yang saat ini beliau sedang sakit dan dokter menyarankan untuk harus opname dan besok akan melakukan lagi pemeriksaan darah. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersama menaikkan doa kami untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Jesias Palandi yang saat ini sedang sakit Tuhan. Bapak Engkau menolong dan memberkati. Hari Kamis kemarin hamba-Mu melewati perawatan dengan pemeriksaan lab untuk darah dan belum ada tanda-tanda perubahan di dalam kondisi hamba-Mu. Sehingga dalam rujukan dokter bahwa besok harus datang lagi untuk pemeriksaan darah kembali. Tuhan, mari Engkau menolong dan Engkau percaya. Karena saran dari dokter hamba-Mu harus diopname Tuhan. Tolonglah Bapak, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hamba-Mu Tuhan. Mengingat dengan kondisi yang ada hari ini, Tuhan lawat hamba-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun dan Tuhan yang akan menolong. Dan Tuhan yang akan melakukan yang terbaik bagi hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kiranya Engkau juga terus melawat dan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka Tuhan. Baik mereka yang bekerja di rumah dan mereka yang harus bekerja di kantor. Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka dengan kuat kuasa-Mu. Lindungilah mereka dengan darah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kota Makassar yang masih dalam kondisi pandemi saat ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kami dan penyelamat. Biar berkarya di dalam. Tolong juga anak-anak kami dalam pendidikan yang mereka harus mengikuti sekolah secara online. Tuhan mampukan mereka supaya mereka juga diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini kami membawa setiap pergumulan dan beban kami di hadapan-Mu. Biarlah Allah dipermuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kami sebut tadi. Tidak lupa kami mengingatkan di mana ada pasal pembangunan. Silakan langsung berdoa. Kami
Terima kasih.